Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Ramadhani. Kali ini kita akan membahas topik yang cukup berat, yaitu komunisme di Korea Utara. Korea Utara atau dikenal dengan Republik Demokratik Rakyat Korea adalah negara yang luas dan terkenal dengan komunisme yang sangat unik. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang komunisme, tentu kita akan membahas awal mula atau sejarah munculnya komunisme di Korea Utara. Komunisme di Korea Utara memiliki sejarah yang berkaitan dengan politik dan sosial setelah Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah Perang Dunia II dan pemisahan Korea pada tahun 1945. Setelah kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pada tahun 1945, Korea yang dulunya merupakan jajahan Jepang kini terpecah menjadi dua. Korea terbagi menjadi dua wilayah penduduk, dengan Uni Soviet menguasai wilayah utara dan Amerika Serikat menguasai wilayah selatan. Yang kedua, pengaruh Uni Soviet dan munculnya Partai Komunis. Di wilayah utara, Uni Soviet mulai memperkenalkan pengaruh komunis, dan pada tahun 1946, Partai Komunis sudah ada di Korea Utara. Yang ketiga, peran Kim Il Sung dan konsolidasi kekuasaan. Kim Il Sung berperan penting dalam memperkuat ideologi komunis Korea Utara dengan dukungan Uni Soviet. Pada tahun 1948, Republik Rakyat Korea resmi berdiri dengan Kim Il Sung sebagai pemimpin utamanya, dan ideologi komunis menjadi dasar pemerintahan dan kebijakan nasional. Yang keempat, Perang Korea dan pasca perang pada tahun 1950 sampai 1953. Perang Korea dimulai pada tahun 1950 dengan invasi Korea Utara ke Korea Selatan, memperkuat posisi Kim Il Sung dan ideologi komunis di Korea Utara. Yang kelima, penentuan ideologi Juche. Pada awal tahun 1960-an, Kim Il Sung memperkenalkan ideologi Juche yang menyatakan bahwa Korea Utara harus mandiri dalam segala aspek. Komunisme di Korea Utara berkembang melalui serangkaian peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh intervensi asing dan kepemimpinan lokal, menciptakan sistem politik dan sosial yang berbeda secara signifikan dari model komunis lainnya. Setelah secara singkat kita membahas sejarah komunisme di Korea Utara, sekarang kita akan membahas ideologi Juche yang terjadi pada tahun 1960-an. Ideologi Marxisme-Leninis yang menjadi dasar penerapan paham komunisme kini telah dimodifikasi menjadi bentuk yang unik dan menarik yang dikenal sebagai Juche. Korea Utara memiliki sistem politik diktator dengan hanya satu partai yang dipimpin oleh keluarga Kim. Partisipasi politik juga sangat berpusat kepada pemerintahan. Ideologi resmi Korea Utara adalah Juche, sering diterjemahkan sebagai kemandirian atau kemerdekaan nasional. Ideologi ini berkembang oleh Kim Il Sung, pendiri rezim Korea Utara, yang menjadi landasan ideologi negara. Beberapa perincis kunci Juche melibatkan 1. Kemandirian politik. Korea Utara menekan pentingnya kedaulatan dan identifikasi dalam mengambil keputusan politik dan campur tangan pihak luar atau pihak asing. Contoh dari prinsip ini adalah kebijakan luar negeri dan keamanan Korea Utara yang sangat independen, yang seringkali menolak intervensi atau bantuan dari negara lain. Yang kedua, kemandirian ekonomi. Pilar penting Juche adalah pembangunan ekonomi tanpa ketergantungan pada luar negeri. Yang ketiga, kemerdekaan militer. Ideologi ini menekankan kekuatan militer sebagai sarana untuk melindungi kedaulatan negara. Yang keempat, kemandirian budaya. Juche mengedepankan pengembangan budaya nasional yang unik dan mencerminkan nilai-nilai Korea Utara, sekaligus menolak pengaruh asing yang dianggap merugikan. Yang kelima, pemimpin tertinggi. Dalam konteks ideologi ini, pemimpin negeri dianggap sebagai sosok sentral. Kim Il Sung, Kim Jong Il, dan Kim Jong Un sebagai keturunan dianggap sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki peran sentral dalam penerapan Juche.
Contohnya, sistem pemerintahan Korea Utara di bawah kepemimpinan Kim Jong-un yang mempertahankan kekuasaan yang kuat dan terpusat serta menunjukkan independensi politik dengan menghindari pengaruh dan campur tangan luar, serta kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dikendalikan secara ketat oleh partai dan keluarga pengusaha. Korea Utara adalah negara yang cukup tertutup, namun memiliki keunikan-keunikan yang khas. Jika kalian ingin tahu keunikan-keunikan tersebut, jangan lupa like and subscribe di channel saya, karena bakal banyak kita menemukan keunikan-keunikan tersebut. Setelah itu nih ya teman-teman, kita akan lanjut di part 2. Bye bye, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.